Pemirsa, di Indonesia sejumlah kasus pembunuhan yang dilatar belakangi ilmu hitam atau kepercayaan mistis masih kerap terjadi. Kasus terbaru terjadi di Banyumas, Jawa Tengah, di mana seorang pria kemudian terlibat hubungan incest dengan anak kandungnya sendiri dengan alasan memperbaiki nasib. Pelaku membunuh 7 bayi yang baru lahir dari hubungan terlarang tersebut. Untuk kemudian membahas lebih lanjut persoalan ini, apa yang menjadi sorotan terkait dengan hal ini, sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada sosiolog Universitas 11 Maret, Pak Ahmad Ramdon di Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Ramdon. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Pak Ramdon, BTV ingin lebih menyoroti bagaimana kemudian masyarakat mempercayai hal-hal yang berbau mistis, Pak. Kemudian berujung pada hal-hal tadi seperti incest, hubungan bapak dan anak, kemudian juga beberapa kasus atau pembunuhan-pembunuhan lain yang kemudian berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bagaimana kacamata seorang sosiolog melihat persoalan ini? Iya, kalau boleh menebak, saya pikir kondisi ini lebih didasarkan pada problem kemiskinan. Jadi tentu kita nggak bisa mengabaikan fakta bahwa kemiskinan di ranah pedesaan itu selalu menjadi persoalan. Itu juga kenapa kemudian gagasan tentang mendorong kemajuan desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu jadi salah satu titik krusial. Jadi persoalan kemiskinan menjadi basis paling awal kenapa kemudian ada tindakan irasional di ujung. Nah, kasus di Banyumas, saya pikir memvalidasi itu, memvalidasi bahwa pelaku tinggal di sebuah tempat yang tidak layak, pelaku tinggal dengan keluarga dengan jumlah yang ada dan ada di pinggir sungai. Saya pikir itu menjadi fakta dan menegaskan kondisi yang ekstrim terkait dengan problem kemiskinan. Bahwa kemudian salah satu narasi yang dibangun adalah perilaku irasional, dasarnya adalah perilaku menyimpang yang kemudian mengambil pilihan-pilihan irasional. Saya pikir ini konsekuensi logis. Dan apa itu terjadi? Ya karena kemiskinan selalu berdampak pada satu persoalan, yaitu akses pendidikan. Dan kasus ini menegaskan itu. Oke, sebagai afirmasi artinya dengan kata lain ini kurangnya edukasi di sini, Pak? Ya, saya pikir premis paling sederhana ketika miskin, maka akses pada pendidikan menjadi sangat terbatas. Ketika kemudian akses pada pendidikan menjadi terbatas, maka konstruksi nilai, konstruksi pemahaman tentang literasi, nilai baik dan buruk itu menjadi bias. Jadi pilihan melakukan tindakan menyimpang dengan alih-alih menyatakan jalan pintas menuju kekayaan, ya saya pikir itu menjadi rasionalitas bagi perilaku kemiskinan. Dan itu menjadi bagi kita, itu menjadi irasionalitas. Tapi pada akhirnya kita harus melihat persoalan ini pada akar yang harus ditarik ke belakang, yaitu dua persoalan tadi, yaitu akses pada pendidikan dan kemiskinan. Tapi artinya Anda melihat bahwa ini kemudian sudah dipandang atau sudah di-highlight oleh pemerintah, mungkin sampai di lingkup terkecil, mungkin sampai di pedesaan. Apakah kemudian ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah? Ya, saya pikir isu kemiskinan selalu jadi isu yang strategis, dan kemudian siapapun pemerintahnya, siapapun bupatinya, apapun background partainya, persoalan kemiskinan harus dituntaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya mau dibedah bahwa situasi ini diletakkan pada kerangka kebijakan, iya, program-program Kementerian Sosial terkait misalnya gitu, terkait dengan keluarga harapan, PKH, atau kemudian RTLH, atau kemudian isu stunting, itu kan sebenarnya menjadi bridging atau menjadi solusi paling strategis untuk menangani isu kemiskinan. Dan situasi yang kemudian kita lihat di kasus ini adalah keluarga yang memang belum terjangkau pada situasi itu. Tapi kan kita harus lihat bahwa situasi ini kalau ditarik terjadi sejak tahun 2013 kalau nggak salah ya. Artinya hampir 10 tahun terakhir terjadi peristiwa yang kita sebut sebagai menyimpang, dan itu berulang tanpa kemampuan pihak-pihak terkait untuk melakukan kontrol, termasuk lingkungan atau keluarga terdekat. Jadi pada akhirnya mungkin ini harus difahami bahwa ruang lingkup kemiskinan jauh lebih besar, bukan hanya keluarga pelaku, tapi di lingkungan sekitarnya. Ini tentu menjadi tantangan kita bersama ke depan.
Mhm. Tapi artinya apa, Pak Ramdon, yang harus dilakukan mungkin untuk orang-orang terdekat begitu yang kemudian mengetahui ada hal-hal seperti ini? Ini bukan cuma berkaitan dengan incest ya Pak ya, tapi juga mungkin ada hal-hal lain yang kemudian berujung pada pembunuhan atau mungkin memiliki tendensi untuk ke sana. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekat? Eh, yang paling krusial ketika ini terjadi adalah melemahnya kontrol pelaku pada dirinya sendiri sekaligus pada lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kemudian problemnya ada kontrol, yang paling memungkinkan adalah mengaktifasi kontrol itu kembali. Di sini fungsi di mana kita melihat bahwa korban adalah anak sendiri. Dan kemudian pihak keluarga, dalam hal ini istri, mendapatkan ancaman. Pertanyaannya, sebenarnya ada ruang lingkup yang lebih besar dibanding 3 orang ini, yaitu kerabat. Nah, kerabat ini yang harusnya kemudian memastikan bahwa kenapa situasi ini terjadi. Kalau kemudian situasi yang tidak diinginkan terjadi, maka kerabat akan melakukan kontrol. Dan kontrol itu, kalau mau ditarik lebih luas, maka secara kelembagaan, ruang lingkup itu ada di tingkat lingkungan. Ada RT, ada RW, sampai kemudian ada aparat, termasuk kemudian pemerintah kepala desa. Disitulah sebenarnya ruang lingkup persoalan ini bisa ditarik lebih luas, termasuk juga ketika negara terlibat untuk melakukan upaya mitigasi dalam konteks penanggulangan kemiskinan, maka ia ditarik dari atas, dari kabupaten, kecamatan, sampai ke desa, dan menyasar keluarga. Tentu ini situasi yang ya, tidak kita inginkan, dan kita berharap tidak akan terjadi situasi-situasi ini, gitu ya. Kan sangat mengejutkan. Oke, Sosiolog Universitas 11 Maret Pak Ahmad Ramdon di Solo, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Ramdon sudah berbagi perspektif di Berita Satu Siang. Kita tentunya berharap bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi Pak Ramdon, salam sehat, kita jumpa di lain kesempatan.